Mahasiswi di Palopo dibaiat mengikuti aliran sesat. 3 mahasiswa PPL yang diduga dibaiat aliran sesat di kota Palopo, Sulawesi Selatan ternyata juga sempat diminta mencari pengikut baru. Jika mereka berhasil merekrut pengikut hingga 10 orang, ia akan diberi sepeda motor. Iya, begitu ceritanya, kalau dapat 10 pengikut dapat motor, kata Kepala Kementerian Agama Kota Palopo Rusyidi Hasim kepada Detikcom Kamis 19 November. Namun informasi tersebut masih bersifat sepihak dari para mahasiswi. Sementara itu, oknum yang diduga membidik mahasiswa untuk ikut aliran sesat, yakni HS, belum menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rusyidi mengatakan pihaknya dan kepolisian dan kejaksaan telah rapat bersama pada Rabu 18 November kemarin. Dalam rapat itu, penanganan kasus ini diserahkan kepada tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat atau tim Pakem Kejari Kota Palopo. Sudah rapat kemarin, hadir semua kita. Ini sisa actionnya Pakem. Pakem sudah ambil alih, tutur Rusyidi. Dia mengatakan tim Pakem kedepannya akan menentukan apakah kasus tersebut benar-benar mengenai aliran sesat atau juga terbukti melakukan tindak pidana. Tinggal mengumpulkan bukti-bukti saja, pungkas Rusyidi. Wow, ngeri ya pemirsa. Ngeri. Diberitakan sebelumnya video mahasiswi di kota Palopo diduga dibaiat ikut aliran sesat viral di media sosial. Dugaan pembaiat itu bermula saat 3 mahasiswi PPL di sebuah SMP diajak seorang guru wanita HN untuk ke rumah guru HN makan-makan khas kapurung. Setiba di rumah HN, mahasiswi sambil makan kapurung juga diprospek oleh suami SN yakni HS untuk ikut aliran sesat hingga mahasiswi itu berhasil diminta mengikuti janji yang diduga dibaiat tersebut. Karena adanya lain-lain itu, mahasiswa dia diaktifkan videonya. Mahasiswa itu sendiri yang videokan ini bareng karena mereka bertiga di situ, ungkap Rusyidi Senin 16 November. Dengan bukti rekaman video tersebut, para mahasiswa itu kemudian mengadu kepada pembimbingnya di kampus. Pembimbing mahasiswi selanjutnya melapor kepada pihak Kementerian Agama Kota Palopo. Wow. Bakor Pakem pastikan aliran baru yang ditemukan di Palopo sesat. 4 mahasiswa jadi pengikut, Tribun Timur. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Bakor Pakem menyimpulkan aliran baru yang ditemukan di kota Palopo sesat. Bakor Pakem Kejaksaan Negeri Palopo telah melakukan rapat koordinasi membahas aliran itu. Kesimpulan sementara kami memutuskan itu aliran sesat, kata Kepala Kejari Palopo sekaligus Ketua Bakor Pakem Abraham Saherdian, Rabu 18 November. Saat ini Bakor masih melakukan penyelidikan lanjutan. Dalam waktu dekat, Bakor Pakem memanggil pelaku dan korban untuk diperiksa. Abraham memastikan 4 mahasiswa yang terlibat aliran ini hanya korban, bukan pengikut. Untuk itu, korban harus dilindungi, kita jaga kondisi psikologisnya, tutur dia. Ia juga menduga aliran ini didanai pihak tertentu. Ini juga yang sedang kami telusuri, apa nama alirannya, berapa anggotanya, dan dari mana pusatnya, tutur Abraham. Mahasiswa di Palopo dibaiat penganut aliran yang diduga sesat Kemenak gelar pertemuan. Sebuah aliran kepercayaan diduga sesat muncul dan meresahkan warga di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Beredar pula video diduga seorang mahasiswi dibaiat dan mengucapkan sejumlah ikrar. Kementerian Agama Palopo kini tengah menangani dan mendalami keberadaan dugaan aliran sesat ini. Awal mula informasi, Kepala Kementerian Agama Palopo HM Rusyidi Hasim menjelaskan belum diketahui secara pasti nama aliran tersebut. Aliran ini belum diketahui secara pasti namun sudah mengarahkan mahasiswi ke salah satu paham yang bertentangan dengan agamanya, tutur Rusyidi Hasim seperti dilansir dari Tribun Palopo. Rusyidi mengatakan awalnya ia mendapatkan laporan dari seorang guru SMP di Palopo.
Ada seorang pria yang diduga membaiat mahasiswi salah satu universitas di Palopo. Mahasiswi diduga dibaiat. Melansir Tribun Palopo, mahasiswa itu awalnya menjalani praktek di sebuah SMP di Palopo. Dia sementara PKL di SMP di Palopo. Yang membimbing mahasiswi ini merupakan guru matematika. Kemudian guru perempuan tersebut mengajak mahasiswi berkunjung ke rumahnya. Mahasiswa PKL ini diajak untuk makan kapurung di kediamannya, dan ternyata sesampainya di rumah dia diprospek oleh sang suami, yaitu Paha, kata dia. Ia sudah beberapa kali ke rumahnya dan mahasiswi tersebut dibaiat dengan disaksikan oleh ketuanya melalui model virtual dengan janji 3 poin Rusdi. Rusdi pun mengetahui perihal adanya video pembaiatan mahasiswi berdurasi sekitar 2 menit tersebut. Ini baru 4 orang mahasiswa yang diduga ikut aliran tersebut dan sementara di dalam, kata dia. Adapun dalam video diduga pembaiatan yang beredar seperti dilansir dari Tribun Palopo, mahasiswi mengucapkan ikrar sebagai berikut. Atas nama Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan penyayang, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang saya patuhi kehendak dan perintahnya selain Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, bahwa Mesias adalah saksi Tuhan semesta alam untuk menggenapi segala kehendak dan perintahnya bagi umat manusia. Ketiga, di bawah bimbingan saksi-saksi Tuhan semesta alam, saya sanggup berkorban harta dan diri saya dalam mewujudkan kehendak dan rencana Tuhan semesta alam yang akan menjadikan kehidupan damai sejahtera di bumi. Gelar pertemuan dan bersurat ke Bakor Pakem. Menyusul informasi tersebut, Kementerian Agama segera menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak seperti MUI dan Kesbangpol. Menyangkut soal ini, yakni aliran agama yang diduga menyimpang, kami sudah merapatkan bersama sejumlah pihak pada Jumat 13 November kemarin dan tengah didalami. Dalam pertemuan tersebut, Kemenak telah meminta informasi dari sejumlah orang. Kemenak juga akan mengambil langkah mengirimkan surat ke Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan dan Keagamaan untuk penanganan kasus ini. Kita akan bersurat berdasarkan pertemuan kemarin dan informasi awal yang kami terima ke Bakor Pakem Kejaksaan untuk menangani ini kasus, karena Bakor Pakem yang berhak menangani ini kasus, sementara yang bersangkutan atau terduga untuk dimintai keterangan pungkas Rusdi. Nantinya kalau memang dinyatakan sesat dan bertentangan dengan semua yang kita paham selama ini, MUI yang mengeluarkan fatwa. Jadi sementara kasus ini masih dalam proses. Jadi gini ya pemirsa ceritanya, bahwa guru matematika di SMP 8 Palopo mengajak mahasiswa KKN yang di SMP tersebut untuk makan kapurung di rumahnya. Namun setelah sampai di rumahnya ternyata dibaiat juga oleh suami si guru matematika di SMP 8 ini, pemirsa. Nah, ini isi pernyataan mahasiswa yang dibaiat aliran sesat di Palopo sanggup berkorban harta dan diri. Beredar video seorang mahasiswi dibaiat oleh aliran sesat di Palopo. Dalam video yang beredar, gadis tersebut tampak mengucap sejumlah pernyataan. Dalam salah satu pernyataan, mahasiswi tersebut mengaku sanggup mengorbankan harta dan dirinya. Kementerian Agama Kota Palopo belum mengetahui nama aliran diduga sesat yang beredar di wilayahnya. Aliran ini belum diketahui secara pasti, namun sudah mengarahkan mahasiswi ke harus paham yang bertentangan dengan agamanya, kata Kepala Kementerian Agama Palopo, Dr. HM Rusdi Hashim. Hanya saja mahasiswa yang jadi korban telah dibaiat dengan mengucap pernyataan sebagai berikut, bla bla bla. Berarti ini Krislam kayaknya ya. Diketahui sebuah aliran diduga sesat ditemukan di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Aliran itu diduga dipimpin oleh pria bernama Hasbi. Seorang mahasiswi Institut Agama Islam Palopo yang tengah praktek di SMP 8 kemudian dibaiat. Hal itu diketahui melalui video berdurasi 2 menit 19 detik.
Baiat mahasiswa dilakukan secara virtual didampingi beberapa orang. Rusdi menuturkan pada Kamis 12 November ia mendapat laporan dari guru SMP 8 Palopo bahwa ada yang mencoba menyebarkan paham yang berbeda dengan apa yang dipahami selama ini. Diketahui sebuah aliran diduga sesat ditemukan di kota Palopo, Sulsel. Aliran itu dipimpin oleh pria bernama Hasbi. Oi Hasbi, kenapa bikin aliran baru Hasbi? Makanya saya hubungi beberapa teman seperti dari Kesbang, Ketua MUI. Kita rapat kemarin setelah Jumat dengan mengundang unsur terkait, kata dia. Di situ kita dengarkan keterangan dari semua. Namun sebelum Jumat saya dapat keterangan bersangkutan mahasiswa untuk melakukan klasifikasi dan mendapatkan informasi awal. Kemudian kita rapat dan mendengarkan informasi dari pihak SMP 8 dan Rektorat IAIN Palopo, Dinas Pendidikan, serta meminta keterangan dari Kasat Intel. Saya hubungi beberapa teman seperti dari Kesbang, Ketua MUI. Kita rapat kemarin setelah Jumat dengan mengundang unsur terkait, kata dia. Di situ kita dengarkan keterangan dari semua. Namun sebelum Jumat, saya dapat keterangan bersangkutan mahasiswi untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan informasi awal. Kemudian kita rapat dan mendengarkan informasi dari pihak SMP 8 dan Rektorat IAIN Palopo, Dinas Pendidikan, serta meminta keterangan dari Kasat Intel, juga Kasih Bimas Islam dan Ketua MUI ujar Rusyidi. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti Kemenak dengan mengeluarkan surat atau rekomendasi ke Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Kejaksaan Palopo. Kita akan bersurat berdasarkan pertemuan kemarin dan informasi awal yang kami terima ke Bakor Pakem Kejaksaan untuk menangani ini kasus. Karena Bakor Pakem yang berhak menangani ini kasus memanggil yang bersangkutan atau terduga untuk dimintai keterangan, kata Rusyidi. Wow. Ngeri ya pemirsa. Bosan Mekapang beragama ini jadi bikin aliran-aliran baru. Pasaring dana ini. Dari koran Serue yang pertama kali lah ya. Idi, ada aliran sesat di kota Palopo. Anehnya korban mahasiswi IAIN dibaptis secara virtual. Kasus dugaan aliran sesat bikin heboh warga kota idaman Palopo. Korbannya adalah perempuan yang sementara menimba ilmu di IAIN Palopo. Menurut Kepala Kementerian Agama Kota Palopo, Dr. M. Rusidi Hashim, kasus ini bermula saat sang mahasiswi tersebut diajak oleh salah seorang guru di SMP 8 seperti laporan beberapa pihak kepada dirinya beberapa waktu lalu. Mendapat laporan soal adanya dugaan aliran sesat, saya pun mendengarkan keterangan pihak lain. Kami sudah menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar rapat dan mengundang beberapa unsur terkait, yakni Kesbang Polk dan MUI, ucap Rusdi Sabtu 14 November. Tapi sebelum Jumat saya sudah mendapat keterangan dari yang bersangkutan atau mahasiswa untuk klarifikasi dan informasi awal, kata dia. Dia menceritakan jika pada Kamis 12 November Kemenak Palopo itu menerima laporan dari guru SMP 8 Palopo. Laporan dugaan aliran sesat menyebutkan ada yang mencoba menyebarkan paham berbeda dengan paham yang sudah ada selama ini. Ngeri ya. Dijanjikan motor pemirsa apabila memasukkan orang lain ke ajaran tersebut sejumlah minimal 10 orang maka dapat motor. Tapi cuma janji pemirsa, janji tinggal janji. Penyebar aliran sesat di Palopo janjikan motor pengikut, aliran dana ditelusuri. Aliran sesat yang kembali mencuat di kota Palopo tidak main-main. Mereka punya dana khusus. Ini dibuktikan pengikutnya dijanji akan diberikan motor jika merekrut paling tidak 10 orang pengikut. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan
atau Bakor Pakem yang melakukan pertemuan di kantor Kejaksaan Negeri Palopo Rabu 18 November mengungkapkan akan menelusuri aliran dana tersebut. Ketua Bakor Pakem sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo Abraham Sayartian mengatakan hasil rapat MUI dan FKUB menyimpulkan aliran yang dianut itu merupakan sesat sebab telah menyimpang dari norma-norma agama. Untuk sementara kami simpulkan dan diputuskan bahwa aliran ini sesat, tapi yang menentukan itu biar MUI karena itu ranah mereka. Kami juga masih menelusuri dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini ada dugaan pendanaan dari pihak tertentu, ini juga yang sedang kami telusuri. Apa nama alirannya, berapa anggotanya, dan dari mana pusatnya. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan memanggil pelaku dan korban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Abraham mengatakan mahasiswa yang terlibat hanyalah korban, bukan termasuk pengikut atau terpapar aliran itu. Untuk itu korban harus kita lindungi, kita jaga kondisi psikologis mereka. Dalam rakor itu juga terungkap pelaku mengimingi korban jika dapat merekrut 10 orang untuk bergabung akan dihadiahi 1 unit sepeda motor. Hingga saat ini Kota Palopo sudah ada 4 korban yang merupakan mahasiswa. Pelaku sendiri juga pernah terpapar aliran tertentu dan pernah diamankan di Mapolres Palopo. Dijelaskan Abraham, otak penyebaran aliran sesat ini sebelumnya juga pernah terpapar aliran lain tapi sudah diislamkan kembali di Masjid Agung. Hasil penyelidikan Bakor Pakem tersebut akan dilaporkan ke Bakor Pakem Provinsi Sulsel yang diketuai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel. Pada rakor tersebut dihadiri dari beberapa instansi yang tergabung dalam Bakor Pakem seperti MUI, Kemenak, Polres Palopo, Pengadilan Agama, dan Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Ngeri pemirsa. Sudah masuk lah ya di Dari teras kata mengendus ada pihak yang danai aliran sesat di Palopo. Yalah, malas ah.